78. 78. Pertanyaannya, ini kita peringatan nuzul Quran yang keberapa? Tadi disinggung oleh Ustaz Abu Bakar dan Pak Rektor. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali, mulai dari Lauh Mahfuz ke ini Lauh Mahfuz bukan nama orang ya, yang orang saya cari itu. Jadi Lauh Mahfuz itu ya database seluruh apa yang menjadi kehendak Allah. Itu Tuhan Maha Tertib administrasi. Semua yang menjadi rencana Allah sejak Allah berkehendak menciptakan dunia yang fana ini sudah ada semua. Sampai mungkin siapapun yang belum pernah punya cucu atau buyut kita itu semua sudah tinggal kemudian sampai pada waktunya implementasi rapi sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah dan Nabi Muhammad hanyalah hamba dan utusannya semata. Ada sekitar 75 poin lagi kalau seseorang itu kepingin menjadi seorang mukmin kamil, seorang mukmin yang sempurna. Satu di antaranya adalah memahami kitab suci Al-Quran di dalam keberagaman. Jadi bukan sekedar orang bersyahadat, lebih dari itu ada sekitar 75 hal yang harusnya melekat di dalam diri kita masing-masing. Nabi nyatakan a'la yang paling tinggi induk dan puncak dari keimanan itu ya syahadat, yang kita semua pernah dan sering kita komitmenkan secara verbal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa adna, dan yang paling minimal adalah imanatul adna. Komitmen kita jangan sampai ada orang terluka karena kita. Ini komitmen Islam. Apalagi melukai, apalagi ngebom, enggak seperti itu sama sekali tidak termasuk karena iman. Jangan sampai terluka, apalagi itu komitmen agama. Orang yang beriman tentu punya komitmen jangan sampai ada orang yang terluka karena kita. Wal haya minal iman, dan rasa malu untuk tidak menunaikan apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan terkait dengan perintah Allah, dan malu ketika kita bila di luar kesadaran atau di luar kesengajaan atau mungkin sengaja melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang. Itu bagian dari perasaan. Itu sampai kira-kira pernik-perniknya yang berbeda. Karena saya sampaikan bahwa Al-Quran isinya 2/3 dari Al-Quran itu sejarah. Bagaimana kita bisa belajar tentang sejarah? Yang membedakan hanya karena itu ketika Al-Quran diturunkan pada masanya, itu masih juga akan berguna, bermanfaat sampai kapan wilayah berjalan. Karena yang berganti hanya aktor, siapa memerankan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Tapi ada kesamaan-kesamaan. Kalau yang seperti ini diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya yang pertama kali di Gua Hira yang dinyanyikan oleh Mahir Zain itu Ma'ana Bikori, berkali-kali Iqra Ma'ana Bikori, bacalah yang surat Al-Alaq 6 ayat itu. Maka itu terjadi di usia yang ke-40 Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi dikehendaki usianya hanya 63 tahun, maka 1444 kali 23 tahun. Maka ini peringatan yang ke 1467. Kalau yang dari Lauh Mahfuz ke sampai dunia ini
bisa ketahui. Apapun karena ini menjadi rahasia Allah, maka kita pun sekalipun tidak mempersiapkan lebih lama, jujur pun tidak. Karena itu hemat, saya memberi apresiasi, disisakan sholat witir untuk sholat malam, mungkin di masjid jamaah atau di masjid yang lain, itikaf kalau tidak di sini, semata-mata karena agar ada kesunyian suasana itu memungkinkan kita lepas berdoa kepada Allah SWT kepentingan duniawi, apalagi untuk kepentingan ukhrawi kita bersama keluarga dan sivitas akademik. Para hadirin sesungguhnya kalau mengikuti Imam Baydawi di dalam kitab tafsirnya Al-Baydawi, beliau memberikan interpretasi tafsir Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu konkret yang kita minta itu apa? Konteksnya di sini. Di dalam Al-Quran dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama terinstruksi dengan memberikan arti tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah terberikan hak yang tidak termurkai dan tidak tersesat. Hanya itu. Konkret, kalau kita ditanya jalan yang lurus dan kita inginkan dari Allah itu apa, kita kesulitan. Maka Imam Baydawi membantu memberikan interpretasi bahwa sesungguhnya siapapun apapun yang dikehendaki kehidupannya oleh Allah, maka Allah telah berikan hidayah yang namanya ilham fitri. Untuk kepentingan mengapa Allah menciptakan kita dunia yang fana ini, maka Allah berikan hidayah yang kedua namanya al-khawasul khams, panca indera. Di panca indera kita itu merupakan hidayah Allah SWT untuk mengakses apa yang ada di alam. Tetapi yang menarik secara parsial, panca indera yang dimiliki oleh hewan terkadang jauh lebih tajam daripada yang dimiliki oleh manusia. Saya tidak bilang lebih baik, tapi lebih tajam. Maka misalnya betapa saya, betapa Bakar dan yang lain, Pak Direktur berkacamata, tidak nikmatnya terbatas. Mohon maaf, sehingga bocor-bocor tidak ada aja. Banyak toh juga bocor lagi. Jadi Pak kita sudah berkurang, berbahagia dengan semua yang belum berkacamata. Ada banyak ilmuwan di Amerika yang harus mengakhiri hidup 60 bulan dengan bunuh diri karena dia tidak mampu mendapatkan kebahagiaan setelah melakukan eksperimen menemukan justru ada kegalauan yang luar biasa. Apalagi agama hari ini di Amerika tidak oleh semua orang, tapi oleh beberapa orang dianggap itu membebani hidupnya. Dan sesungguhnya berempati kepada sosial, kepada siapapun itu tidak menjadi bagian dari agama. Itu selesai. Ini di Amerika. Sekalipun yang luar biasa, hampir setiap hari secara kuantitatif di dunia ini selalu ada orang yang masuk Islam. Karena data kuantitatif Islam hari ini adalah agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk dunia, tersebar di kantong-kantong di seluruh negeri di dunia ini. Hari ini menjadi satu hal yang menyenangkan kita. Artinya bahwa kiamat masih jauh. Karena dalam kondisi yang asing, orang tidak mengenal dan akan kembali menjadi asing. Artinya ketika Islam sudah tidak lagi dipeluk oleh banyak orang, semakin jauh, semakin orang menjauh dari agama, maka saat itulah Nabi Isa diturunkan ke muka bumi dan informasi dalam beberapa kitab tafsir tidak akan berkesempatan hidup di dunia ini dengan membawa syariat Nabi Muhammad SAW sampai kira-kira 40 tahun. Beliau belum berkesempatan menikah, maka belum akan menikah. Ini yang tidak tahu.
ini kan nanti adalah mahasiswi di awal atau dosen di awal kita tidak tahu ya. Beliau akan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan karena Allah pun sering juga ikut menegur apakah kamu ya, memberikan keyakinan kepada umat bahwa kamu dan ibumu sebagai Tuhan. Dan secara diplomatis Nabi itu juga menjawab, andai aku mengucapkan itu tentu kau lebih tahu sebelum aku bicara itu. Tapi akan kemudian diklarifikasi oleh Nabi Isa. Maka mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam. Islamnya Nabi Muhammad dengan dibawa oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariatnya sendiri, tapi syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian 80 tahun Nabi Isa wafat, maka Islam semakin jauh lagi dari kehidupan manusia dan saat itu alhamdulillah dia masih jauh. Para hadirin seluruh makhluk termasuk manusia. Maka Allah memberikan informasi tentang kehendaknya, tidak dengan sekonyong-konyong kita semua paham. Tetapi Allah memanfaatkan media, mengutus beberapa orang yang terpilih olehnya menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Dan ternyata tidak mudah. Ada di antara mereka setelah diberikan informasi disosialisasi tentang apa yang menjadi kehendaknya, ada yang menolak, ada yang minta bukti. Nah, bukti-bukti itulah yang kemudian disebut mukjizat. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW, maka ini kalau mengikuti seorang filosof dari Prancis, Auguste Comte, bahwa orang ini mengalami perkembangan berpikir. Fase awal adalah fase disebut fase religi, di mana orang ketika tidak mungkin merekonstruksi sebuah kejadian tertentu, maka diyakini sebagai kuasa Tuhan. Maka itulah yang dimanfaatkan mujizat-mujizat Nabi-Nabi terus semua invisible yang bisa dilihat, diraba, dirasakan. Itu mujizat yang lain. Itu sampai dengan Nabi Muhammad juga ditantang. Maka seperti Nabi Soleh ditantang, bongkar batu, diminta untuk dikeluarkan darinya seekor unta, jelas mustahil. Tetapi para nabi itu selalu akan mengkomunikasikan kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu untuk beriman kepadamu dan aku sebagai nabi-Mu minta bukti. Dan Allah yang saya tidak obral mukjizat kepada masing-masing nabi. Tanya dulu kepada mereka, kalau sudah direalisasi, mau iman nggak? Mereka yang beriman. Oke, kalau iman, Allah akan berbukti. Maka para nabi pun mengkomunikasikan kepada Allah, ya Allah, mereka berjanji beriman kepada. Maka Allah menjawab, oke lah kalau begitu. Baru kemudian ada realisasi. Jadi sebongkar baru kemudian terbelah dan muncul seekor. Tetapi ada di antara mereka setelah realisasi mukjizat itu mereka kemudian tidak mengimani lagi. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran dengan al-maghdubi alaihim. Ini orang-orang yang orang-orang Israel karena 2/3 dari jumlah nabi dari kelompok mereka. Jadi terkonsentrasi di masyarakat itu di kawasan Asia. Ini, jadi Al-Quran itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyu Allah. Karena itu, ketika kita tahu bahwa menurut Auguste Comte manusia itu mengalami tingkat berpikir, maka sesungguhnya mudah sekali memahami kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang pertama, sejarah siapa Nabi kita Muhammad SAW itu sendiri. Kita semua tahu sejak muda orang yang bernama Nabi Muhammad ini luar biasa. Dianggap orang yang paling terpercaya. Tidak pernah bicara kecuali yang jujur dan benar. Karena itu melekat gelar al-amin dalam diri. Sampai ketika ada konflik, ya, ketika Ka'bah itu sedang direhab,
mereka punya problem bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Semua suku-suku itu berbeda pendapat dan main hakim sendiri untuk mengambil alih bahwa mereka yang merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan tidak selesai solusi itu ketika Nabi Muhammad waktu itu belum jadi nabi untuk membawa dan kemudian menempatkan Hajar Aswad seperti halnya yang kita lihat di ujung Ka'bah. Itu karena kebenaran, kejujuran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi waktu itu. Jadi ketika ada situasi tertentu yang butuh jawaban, maka kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu. Terkadang melalui malaikat Jibril, terkadang Nabi mendapatkan dalam impiannya, terkadang, dan itu dirasakan luar biasa, ada getaran fisik yang akan beliau tidak kuat, seperti ketika Iqra itu ya, setelah pulang dari Gua Hira itu sempat kemudian Zamiluni, nah ada ayat Al-Muzammil